Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai studi kasus praktik lintas bidang fisika dalam program penghitungan jarak tempuh dan waktu. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aldo Libiano, yang kedua ada Arik Nabil, yang ketiga ada Hardika, yang keempat ada Kayla, dan yang kelima ada Muhammad Faisal Sabroni. Di sini saya Aldo Libiano akan memaparkan terlebih dahulu tentang penelitian program menghitung jarak tempuh. Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Dalam bidang fisika atau dalam pengertian sehari-hari, jarak dapat merujuk pada panjang antara dua buah posisi atau suatu estimasi berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya di sini saya Faisal Sabroni akan menjelaskan tujuan transformasi dari program kami. Yang pertama, peningkatan readability, yaitu membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengembang lain dengan memberikan komentar yang jelas menggunakan nama variabel yang deskriptif atau menyederhanakan logika. Yang kedua, optimasi kode, yaitu mengubah program agar lebih efisien dalam hal waktu eksekusi atau penggunaan memori. Yang ketiga, portabilitas, yaitu mengubah program agar dapat dijalankan di platform yang berbeda, misalnya dari komputer desktop ke perangkat mobile atau sistem operasi lain. C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada awal tahun 1980-an di Bell Labs sebagai perpanjangan dari bahasa C. C++ dirancang untuk menyediakan fleksibilitas dan efisiensi dari bahasa C sambil memperkenalkan fitur pemrograman berorientasi objek atau OOP. Bahasa ini sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kinerja tinggi seperti game, aplikasi desktop, sistem operasi, hingga aplikasi real time. Baik, di sini saya Hardika Kusuma akan menjelaskan mengenai program menghitung jarak tempuh. Jadi, di baris pertama ada hashtag include dalam kurung IOStream. Ini adalah prosesor direktif yang memberitahukan compiler untuk menyertakan file header atau IOStream. Jadi apa sih IOStream? Jadi IOStream itu berisi fungsi-fungsi yang memungkinkan program input dan output seperti stdcount untuk menampilkan output dan stdsyn untuk menerima input. Lalu yang kedua ada using namespace std. Ini ialah menyederhanakan penulisan kode yang dari rumit ke mudah. Lalu ada karena fungsi input, output seperti count dan syn ada di dalam namespace std. Tanpa ini kita harus selalu menuliskan stdcount dan stdsyn. Dengan menuliskan using namespace std, kita bisa langsung menulis count dan syn tanpa harus menambahkan std.2 di depannya. Lalu yang ketiga ada int main dalam kurung int argc char const bintang argv dalam kurung kotak kurung buka. Ini adalah fungsi utama atau main dari program yang menandakan di mana program akan mulai dieksekusi. Fungsi main memiliki dua parameter opsional, argc atau jumlah argumen command line dan argv atau nilai dari argumen command line. Tetapi dalam program ini argumen-argumen tersebut tidak digunakan. Lalu yang keempat int v, s, t, titik. Deklarasi tiga variabel bertipe integer. V untuk menyimpan nilai kecepatan velocity, dan S untuk menyimpan hasil penghitungan jarak atau distance, dan T untuk menyimpan nilai waktu tempuh atau time. Semua variabel ini digunakan dalam penghitungan jarak tempuh berdasarkan rumus fisika S sama dengan V times T atau jarak kecepatan kali waktu. Lalu yang kelima ada std.2 count dalam tanda petik program menghitung jarak tempuh tanda panah ke kiri lalu garis miring n. Count adalah objek output standar yang digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Program menampilkan program menghitung jarak tempuh untuk memberitahu pengguna tentang tujuan program.
atau garis miring N adalah karakter new line yang berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya setelah teks ditampilkan. Lalu ada std.2 sin tanda panah ke kanan V. Sin adalah objek input standar yang digunakan untuk menerima data dari pengguna. Lalu program meminta pengguna memasukkan nilai kecepatan lalu menyimpannya ke variabel V. Lalu yang ke-8 ada std.2 count tanda panah ke kiri, lalu dalam petik masukkan waktu tempuh. Titik 2 dalam tanda petik menampilkan teks masukkan waktu tempuh sebagai permintaan kepada pengguna untuk memasukkan nilai waktu tempuh dalam satuan tertentu, misalnya jam atau kilometer. Lalu yang ke-9 ada std.2 sin tanda panah kanan titik koma. Program menerima input dari pengguna untuk waktu tempuh dan menyimpannya ke variabel T. Lalu yang ke-10 ada S sama dengan V tanda bintang T. Ini melakukan perhitungan jarak tempuh dengan menggunakan rumus S sama dengan V per times T, yaitu mengalihkan kecepatan V dengan waktu T dan hasilnya disimpan dalam variabel S. Lalu selanjutnya ada std.2 count tanda panah ke kiri dalam petik jarak yang ditempuh adalah titik 2 dalam tanda petik panah ke kiri 4 km dalam tanda petik panah ke kiri 2 /n titik koma. Jadi jarak yang ditempuh adalah teks yang akan ditampilkan. S merupakan nilai dari jarak yang sudah dihitung dan kilometer menunjukkan bahwa hasilnya dalam satuan kilometer. Lalu yang ke-12 ada return 0 titik koma. Ini mengakhiri fungsi main dengan mengembalikan nilai 0. Dalam program C++, nilai 0 menandakan bahwa program berjalan sukses tanpa error. Pada program ini, awalnya program akan meminta memasukkan nilai kecepatan. Lalu setelah mendapatkan input nilai dari pengguna, program menghitung jarak tempuh dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu. Selanjutnya, program akan menampilkan hasil perhitungan. Contoh, jika pengguna memasukkan kecepatan 100 dan waktu tempuh 30, program akan menghitung dengan cara mengalihkannya. 100 dikali 30. Kemudian program akan menampilkan hasilnya, yaitu jarak yang ditempuh ialah 3000 km.